dok. Sama-sama Bu. Nanti vitaminnya jangan lupa diminum ya. Iya dok. Kalau ada keluhan apa-apa jangan segan untuk konsultasi. Iya dok, dengan senang hati saya pasti akan datang lagi ke sini. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya. Ya, kasih ya. Sama-sama. Ibu buta ya? Hah? Menabrak orang sembarangan? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Bisanya cuma minta maaf. Memangnya kalau sudah minta maaf semuanya selesai. Jalan pakai mata. Apa sih? Untung saja aku tidak apa-apa. Kalau sampai aku terluka bagaimana? Maaf ya Pak, ada apa ini ya? Ini ibunya kan nggak sengaja menabrak Bapak, terus ibunya juga sudah minta maaf. Jadi masalahnya di mana? Kamu ini siapa? Kamu jangan mencampuri urusan orang lain ya. Justru ini urusan saya, karena saya dokter dan beliau ini pasien saya. Sudahlah, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan ibu ini yang sudah menabrak saya. Iya, saya ngerti Pak, tapi ibu ini sedang hamil Pak. Bapak nggak bisa ngelihat, ya? Masa diteriakin? Bapak ini manusia atau apa sih? Kok jahat gini? Satpam! Kenapa harus panggil satpam? Bawa orang ini keluar dari sini. Keluar! Siap. Saya datang ke sini untuk berobat. Kenapa disuruh keluar? Keluar Pak. Pak, ayo keluar Pak. Ayo keluar. Awas kamu ya. Keluar. Awas kamu. Ibu nggak apa-apa? Enggak dok. Aduh, hati-hati dijaga ya kehamilannya ya. Iya dok. Makasih ya dok ya. Maaf ya Bu ya. Hati-hati ya Bu. Iya dok. Lepaskan. Keluar. Lepaskan Pak, lepaskan. Keluar. Kenapa Bapak bikin keributan di sini? Saya kesini mau berobat Pak. Kalau Bapak mau bikin keributan di sini, sekarang Bapak keluar. Ayo keluar. Ya tapi Pak. Keluar. Dokter Nadia, kamu baru saja memulai permainan yang berbahaya. Kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Digi apa kabar ya? Kenapa kemarin dia mendadak matiin telepon? Katanya mau nelpon balik, tapi sampai sekarang kok nggak nelpon lagi ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Aku harus nelpon dia. Ya Allah, bagaimana keadaan Raya? Semoga saja lukanya tidak begitu parah. Telepon dari Surya. Biar saja, aku tidak akan mengangkat teleponnya. Aku tidak mau menyakiti perasaan Vindi. Maafkan aku, Surya. Walaupun kita saling mencintai, tapi aku tidak bisa menyakiti perasaan Vindi. Aku tidak bisa melakukan itu, Surya. Digi, angkat dong. Maafkan aku, Surya. Digi? Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak cemas gitu sih? Tidak, Vindi. Aku tidak apa-apa. Terus itu kenapa teleponnya nggak diangkat? Tidak apa-apa. Aku malas saja. Itu pasti cowok yang kamu ceritain kemarin kan? Yang ngejar-ngejar kamu itu? Iya. Karena aku tidak suka sama dia, makanya aku tidak mengangkat teleponnya. Udah deh, sini. Biar aku yang selesain. Jangan. Halo? Aku bilang ya sama kamu, jangan pernah ganggu Digi lagi. Vindi? Ini kan suaranya Vindi. Jangan-jangan dia ngegangguin Digi lagi. Aku nggak boleh jawab. Jangan sampai Vindi tahu kalau aku yang nelpon Digi. Halo? Kok nggak jawab sih? Pokoknya aku ingetin ya sama kamu sekali lagi, jangan pernah ganggu Digi lagi. Karena Digi itu tidak pernah mencintai kamu. Gak mungkin. Gak mungkin Digi tidak mencintai aku. Jelas-jelas kemarin dia bilang kalau dia juga mencintai aku dan akan setia menunggu aku. Sampai kamu deketin Digi lagi, kamu akan berurusan sama aku. Jangan sampai Vindi tahu kalau itu Surya.
Jadi Digi mendadak berubah sikap karena Vindi. Dia pasti gangguin Digi. Aku harus ketemu Digi sekarang. Beres kan? Urusan kayak gini tuh gampang, Digi. Aku yakin kok, dia itu nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Terima kasih. Kamu kenapa, Digi? Udah deh, kamu percaya sama aku. Kalau cowok itu nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Ini bukan masalah cowok itu, tapi ini masalah Raya. Kak Raya? Kenapa sama Kak Raya? Raya, dia mengalami kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Apa? Kak Raya kecelakaan? Iya, itulah yang membuat aku sedih dan bingung, Vindi. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Digi, aku harus tahu keadaan Kak Raya. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Iya, ayo. Selamat sore, Pak. Oh iya, sore Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Digi. Apa Diginya ada, Pak? Wah, Mbak Diginya baru aja pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Berarti Digi nggak jadi berangkat ke Nepal dong hari ini. Ke rumah sakit, Pak. Emang Diginya lagi sakit? Bukan Mbak Digi yang sakit. Yang sakit itu Non Raya, kakak iparnya Mbak Vindi. Vindi? Barusan Mbak Vindi sama Non Digi juga berangkatnya bareng. Bareng, Pak? Iya. Emang mereka saling kenal? Di sini kan rumah bapaknya Mbak Vindi. Mbak Digi kan tinggal di sini sama Mbak Sarah. Tunggu Mas, tunggu. Sarah? Sarah itu siapa ya, Mas? Mbak Sarah itu sahabatnya Mbak Digi yang dari Nepal. Oh, berarti selama ini Vindi itu tinggal bareng sama Digi, Pak? Iya, betul. Gimana ya kalau sampai Vindi tahu kalau orang yang aku cintai itu Digi yang tinggal di rumahnya? Aduh, sakit sekali. Kenapa jadi begini? Keterlaluan. Karena dokter wanita itu, aku jadi tidak bisa berobat. Awas saja. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Mana dia? Nah, itu dia keluar. Dokter Nadia, kau boleh merasa berkuasa di rumah sakit. Tapi di luar rumah sakit, bukan siapa-siapa. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Balas dendamku akan dimulai. Lihat saja. Ya Allah, kok mobil itu ngikutin aku ya? Aduh, pasti itu mobil penjahat. Aduh, aku harus telepon Alvin. Nah, dia kemana ya tuh? Ben belum ada kabar. Atau mungkin dia di jalan pulang kali ya. Oh, panjang umur banget, baru juga diomongin. Dia telepon. Halo sayang. Alvin, kamu di mana? Aku lagi di jalan. Lah, kamu kenapa nih kok sore panik? Alvin, ini ada mobil aneh ngikutin aku. Tapi kamu tahu itu mobil siapa? Nggak tahu, aku nggak tahu ini mobil siapa. Oh, ya udah sekarang gini deh. Kamu ada di jalan mana? Aku di jalan veteran. Ya udah, kamu tunggu di sana, aku segera ke sana ya. Tapi ingat kamu nggak usah keluar ya dari mobil ya. Oke, kamu buruan ya. Iya sayang, iya. Ini aku langsung sana kok, ya. Oke. Iya sayang. Sepertinya dia tahu aku mengikutinya. Aku harus mengejarnya. Turun. Ayo turun. Cepat. Mau apa kamu? Sudah, jangan banyak bicara. Menurut saja. Kalau tidak, hei.
Rupanya dia mau main-main denganku ya. Ini permainan yang sangat menyenangkan. Alvin tolong aku. Kamu gak apa-apa? Siapa dia? Apa? Siapa kamu, hah? Saya tunangannya Nadia. Oh. Lihat pembalasanku. Awas ya. Alvin, Kamu gak apa-apa kan? kamu gak apa-apa? Alvin, kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Justru harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu aman kan? Iya, aku gak apa-apa, tapi itu orang stres ngejar-ngejar aku. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang baik-baik aja kan. Lagian kan udah ada aku. Ya udah, aku ambil mobil aku dulu ya. Ya udah, aku ikutin dari belakang ya. Ya, hati-hati loh kamu. Iya. Ya Allah yang Maha Penyayang, tolong sembuhkan Raya. Ya Allah, Raya itu adalah seorang wanita yang baik. Seandainya kau angkat rahimnya, tolong angkat pula semua kesusahan-kesusahan yang kau berikan padanya. Kasihanilah dia. Buatlah dia menjadi kuat untuk menghadapi cobaan yang kau berikan. Aku hanya memohon padamu ya Allah. Dia sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri ya Allah. Aku tidak tega melihatnya sedih. Kabulkanlah doaku ya Allah. Jangan kau biarkan cobaan semakin berat untuknya. Amin. Ya Robbal Alamin. Raya. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Apa aku harus menandatangani surat itu? Sakti. Sarah? Sakti. Aku bisa merasakan kepedihanmu. Aku juga cemas dengan keadaan Raya. Aku tidak tega melihatnya. Sarah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suami mana di dunia ini yang tega kalau harus menandatangani persetujuan pengangkatan rahim istrinya, Sarah? Sakti, yang paling penting adalah keselamatan nyawa Raya. Itu lebih penting di atas segalanya. Iya. Keputusan ini keputusan yang sangat besar. Raya tidak akan bisa punya anak kalau rahimnya diangkat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak usah khawatir. Aku berikan satu bayi ini untuk Raya. Sarah, kamu tidak sedang bercanda kan? Aku tidak bercanda. Raya boleh mengambil salah satu dari bayi ini. Aku tidak akan keberatan. Oh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sarah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Hatimu sangat tulus menyayangi Raya.